Haleluya, shalom semuanya, shalom shine. Semua bersuka cita, amin. Yang mau memuji Tuhan boleh kasih stiker jempolnya, kasih stiker apapun itu untuk menunjukkan kalau kalian excited untuk memuji Tuhan. Haleluya. You are here as we lift you up. You are riding on our praise. Be enthroned over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and it changes the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Oh, 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 turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. As we praise, where I can feel the change as your presence now invades. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and it changes the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. I am free, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Let's turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Hallelujah. Our praise goes up, your rains comes down. Come on everybody sing, our praise goes up. Our praise goes up, your rains comes down. Ikutin gerakan saya ya. Our praise goes up, your rains comes down. Come on, lift your hands up. Our praise goes up, your rains comes down. We shout your praise, we celebrate, King of glory and reign. You are riding on our praise, oh Lord. Come on, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. We lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Let's make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Yes, semua berikan kemuliaan buat Allah kita. Sorakan, woo! Haleluya. Oke teman-teman semua, pastikan teman-teman sudah berada di tempat yang paling nyaman, karena kita akan menyembah Tuhan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapakku memohon, pulihkan
biarkan mereka rasakan kasih-Mu, kasih yang memulihkan. Bawalah mereka melihat kasih-Mu, kasih-Mu. Hatiku merindukan pemulihan generasi ini, biar kerajaan-Mu dinyatakan di bumi seperti di surga. Oh, Bapakku memohon, pulihkan hati kami, kembalikan hati Bapa pada anaknya. Biarkan mereka rasakan kasih-Mu, kasih yang memulihkan. Bawalah mereka melihat kasih-Mu, kasih-Mu. Hatiku merindukan pemulihan generasi ini, biar kerajaan-Mu dinyatakan di bumi seperti di surga. Hatiku merindukan pemulihan generasi ini, biar kerajaan-Mu dinyatakan di bumi seperti di surga. Oh, ini kerinduan kami. Hatiku merindukan pemulihan generasi ini, biar kerajaan-Mu dinyatakan di bumi seperti di surga. Hatiku ini kerinduan hati kami Tuhan, untuk melihat generasi ini dipulihkan Bapa. Generasi ini biar kerajaan-Mu dinyatakan di bumi seperti di surga. Oh, hatiku merindukan
segenap hati katakan, hatiku merindukan pemulihan generasi ini, biar kerajaanmu dinyatakan di bumi seperti di surga. Ini kerinduan kami Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Mari naikkan kerinduan kita untuk melihat generasi ini dipulihkan. Ini kerinduan kami Tuhan, generasi dipulihkan. Generasi ini butuhkan, generasi perlukan Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Haleluya. Biar setiap hati Bapa kembali kepada anaknya. Yesus. Generasi ini perlu Kau Tuhan, generasi ini perlu Kau Yesus. Oh pulihkan, oh pulihkan generasi Yesus. Nyatakan kasih-Mu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, oh nyatakan hadirat-Mu Yesus. Oh Yesus, oh Yesus. Pour out the Holy Spirit upon us.
kerajaanmu dinyatakan di bumi seperti di Mari dengan segenap hati kita katakan, hatiku merindu, yes Tuhan, pemulihan generasi ini, biar kerajaanmu dinyatakan di bumi seperti di sud. Oh hatiku Tuhan, pemulihan generasi ini, biar kerajaanmu dinyatakan di bumi seperti di surga. Hatiku merindukan pemulihan generasi ini, biar kerajaanmu dinyatakan di bumi seperti di surga. Sekali lagi katakan, hatiku, ini kerinduan kami, yes Lord. Generasi ini, biar kerajaanmu dinyatakan di bumi seperti di surga. Katakan, biar kerajaanmu, biar kerajaanmu dinyatakan di bumi seperti di surga. Sekali lagi katakan, biar kerajaanmu dinyatakan di bumi seperti di surga. Bapak kami berterima kasih Tuhan, ucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan atas setiap kami Tuhan, sehingga hari ini Tuhan kami beroleh kesehatan Tuhan, kami beroleh pernafasan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, urapi bibir hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu Tuhan kepada generasi ini Tuhan. Biarlah Tuhan berikan hati teman-teman di sini Tuhan, hati yang seperti tanah yang subur Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang tertanam Tuhan bisa bertumbuh, berakar hingga berbuah Tuhan. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus yang sama-sama, yang tetap excited, sama-sama katakan amin. 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 Halo guys, shalom. Shalom, shalom. Komen guys, komen. Oke, shalom guys. Jadi sebelumnya, oke bentar ya, aku start sharing dulu.
Udah kelihatan share screen-nya? Oke. Shalom semuanya. Jadi aku kenalin diri dulu. Namaku Vivian. Jadi teman-teman bisa panggil Vivi, Vivian, terserah. Nah, aku sekarang adalah sales di sebuah perusahaan. Nah, tema besar Shine dalam bulan ini adalah Serve the Generation. Jadi, tapi tema yang hari ini bakal kita pelajari adalah Serve at Home. Oke, Serve at Home ya teman-teman. Jadi, bulan ini kan temanya generasi. Jadi, gimana caranya kita melayani generasi di dalam rumah gitu. Teman-teman, kita semua terlahir di rumah ya. Oke, shalom. Aku minta hari ini kita sama-sama untuk responsif. Jadi kalau misalnya ada aku bilang yes teman-teman, atau misalnya aku minta teman-teman untuk ngulangi, teman-teman bisa komen atau enggak bisa di tempat masing-masing itu ya mengulangi ya. Nah, jadi kan kita itu terlahir di rumah, ya kan? Nah, dari awal kita lahir, kita tuh belajar berjalan, kita belajar makan, belajar berjalan butuh proses, bukan? Ya? Ayo komen. Aku kok nggak kelihatan komennya ya? Iya. Belajar berjalan butuh prosesnya. Prosesnya apa? Prosesnya pada saat kita masih baby, kita kan pasti awalnya kita lahir, kita kan pasti tertidur. Dan awalnya kita akan belajar berjalan, kita pasti belajar telungkup dulu. Kita belajar telungkup, kita belajar naikin badan kita, menopang badan kita. Terus juga kita baru bisa belajar merangkak dan berjalan. Teman-teman mungkin yang di rumahnya punya baby atau punya adik gitu bisa lihat ya proses tumbuh kembangnya gimana gitu. Sama juga seperti kita yang mau menuju ke dewasa rohani, kita juga butuh yang namanya proses ya. Nah, untuk menuju ke tahap dewasa rohani, kita butuh proses. Jadi hari ini kita tuh belajar melayani di rumah, prosesnya apa aja gitu, dan kenapa gitu. Nah, next adalah, kok nggak connect sih? Nah, kenapa kita butuh melayani gitu? Clarity of why-nya apa gitu. Yang pertama adalah kita mengasihi Tuhan gitu. Mengasihi Tuhan is the deepest why, dan nggak ada yang lebih dari itu gitu. Saat kita mengasihi Tuhan, maka tuh kita mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan gitu. Bahkan kita menganggap penting apa yang Tuhan anggap penting ya. Di Yohanes 14 ayat 21 aku minta Patrick boleh bantu aku bacain? Adakah Patrick? Karena di layar aku yang munculnya Patrick. Nggak ada ya? Kalau nggak ada orangnya, aku minta Kak Monik tolong bacain Kak Monik. Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya, amin. Di sini di firman Tuhan aja udah dikasih tahu, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku ya. Itu berarti yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Yang kedua apa sih gitu? Yang kedua adalah generasi butuh kita, teman-teman. Kalau misalnya bukan kita, siapa lagi yang melayani, ya kan? Yang melayani generasi ini gitu. Tapi mungkin ada beberapa teman yang tanya gitu, lah, tapi kan kita masih muda, Vi, gitu. Ngapain aku melayani Tuhan? Teman-teman, aku mau kasih tahu, nggak pernah terlalu muda bagi kita untuk melayani gitu. Contohnya aja Samuel aja dia baru graduate, teman-teman, dari balita gitu. Dia tuh udah dipakai sama Tuhan gitu. Dia umurnya tuh baru berumur 6 something gitulah ya. Tapi dia udah dengar panggilan Tuhan gitu. Pada saat Tuhan tuh bilang Samuel gitu. Dia pikir Eli yang panggil dia gitu. Ternyata bukan. Setelah kesekian kalinya dia tanya sama Eli, "Bapak, engkau panggil aku?" gitu. Eli bilang enggak, bukan gitu.
Terus kedua kalinya lagi dipanggil lagi gitu. Eli tetap bilang bukan gitu. Eli kaget dong, kok anak ini kenapa ngigau atau apa gitu. Nah, tapi Eli tuh mulai sadar gitu. Eli curiga gitu. Nah, dan akhirnya dia tuh ngerti gitu. Ternyata anak ini terima panggilan Allah gitu. Jadi si Nabi Eli ini dia ngajarin Samuel gitu, gimana tanggapi panggilan Allah gitu. Padahal si Samuel tuh semudah dan sebelia itu udah bisa dengar panggilan Allah dan surga gitu. Jadi Eli ngajarin Samuel gitu, kalau misalnya nanti dipanggil lagi, kamu bilang berbicaralah sebab hambamu ini mendengar gitu. Jadi teman-teman nggak pernah terlalu dini atau terlalu muda ya untuk kita mulai memenangkan generasi gitu. This is the time gitu. Nah, pada umur seperti kita ini, kita tuh bisa menjangkau teenager, kita juga bisa jangkau orang teman-teman yang selevel kita gitu. Nah, seperti yang kemarin Kostif bilang gitu kan, di usia Kostif dan Koet sekarang mereka tuh udah umur 30-an. Kadang pembicaraan dan topik mereka itu nggak nyambung sama anak-anak yang usia 16 ke atas atau 20 something gitu ya. Karena perbedaan generasi gitu. Kalau kita masih lah bisa nyambung ke anak yang usia 18, 19 gitu. Makanya kenapa generasi butuh kita gitu. Nah, terus mungkin ada lagi teman-teman yang tanya, tapi gimana caranya gitu. Nih, how to serve this generation gitu. Nah, yang pertama kita tuh harus punya teachable spirit gitu. Hati yang mau diajar gitu, roh yang mau diajar gitu. Nah, sebagai seorang pemimpin adalah menjadi seorang pembelajar gitu. Saat kita berhenti belajar, maka kita juga akan berhenti memimpin ya. Sikap mau diajar itu contohnya tuh si Daud. Nah, ketika Daud dia datang berlindung sama Tuhan dari kejaran orang-orang yang mau membinasakan dia tuh nggak cuma datang ke Tuhan terus ngomong, Tuhan tolong aku dong gitu. Itu musuh-musuhku di depan nih, dia nggak bilang gitu gitu. Tapi apa yang menarik dari Daud gitu? Dia nggak ngarahin pandangannya sama musuh yang ngajar gitu. Tapi dia fokus sama Tuhan. Nah, dalam masa pengungsiannya itu, si Daud minta diajarkan jalan-jalannya Tuhan gitu. Dia nggak minta strategi buat ngalahin musuh gitu, tapi malah sebaliknya, dia rindu diajar lebih lagi untuk berjalan sepenuhnya dalam kebenaran Tuhan gitu. Nggak heran gitu. Nggak heran kalau Daud itu jadi pribadi yang sangat berkenan sama Tuhan. Even ya, dia tuh pernah melakukan kesalahan yang fatal gitu di hadapan Tuhan, tapi dia tuh nggak mau larut-larut dalam penyesalan gitu. Dia akhirnya tobat, terus dia balik lagi, terus dia belajar dari crash itu gitu. Jadi semakin hari dia tuh semakin bertumbuh gitu dalam pengenalan akan Tuhan gitu. Di Mazmur 25 ayat 5 gitu, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Nah, aku juga terapin hal ini dalam hidup aku gitu. Kalau aku mau jadi seorang leader, aku harus punya teachable spirit gitu, punya hati yang mau diajar. Kalau misalnya aku dimintain sama leader gitu, memimpin rohani, Vi kamu follow up ini ya, ini dan ini ya gitu. I said oke gitu. Karena pasti pemimpin rohani kita, mereka tuh udah tahu kapasitas kita tuh sampai mana gitu. Nah, terus juga kalau itu soal follow up ya oke. Tapi pada saat pemimpin kita bilang gini, Vi kamu jadi gembala cool ya. Itu aku mikir panjang ya. Tapi Roh Kudus tuh kayak manggil-manggil, ayo taat. Kalau kamu diminta berarti kamu dipercayai gitu sama pemimpin rohani. Berarti kamu tuh pasti bisa gitu. Tuhan pasti tuntun gitu. Masih jatuh dalam dosa nggak? Iya masih gitu. Tapi progress over perfection gitu. Tetap berprogres. Nah yang kedua itu adalah start with what you have gitu. Kita mulai dengan apa yang dengan apa yang ada pada kita gitu. Kayak Musa nih. Pada saat dia disuruh agar memimpin Israel keluar dari Mesir, Musa tuh bilang kayak gini, Tuhan, aku tidak pandai berbicara, gitu. Dahulu pun tidak, sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, gitu. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Si Musa ini benar-benar loh ya, kayak dia tuh bilang gini loh, aku nggak pandai bicara, dahulu pun tidak.
Kalau dahulu pun tidak, ya is okay lah, dahulu tidak. Tapi dia juga bilang, sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak gitu. Maksudnya Tuhan tuh udah suruh gitu, tapi kamu malahan bilang kamu nggak bisa gitu. Padahal di situ tuh Tuhan bilang gitu, aku bakal menyertai lidahmu dan lidahnya. Lidahnya ini di sini tuh adalah si Harun dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Padahal Tuhan sendiri udah bilang gitu, kalau kamu dipanggil, pasti Tuhan tuh bantu kamu, pasti Tuhan ngajarin kamu lah, pasti Tuhan nggak bakal ninggalin kamu gitu. Nah, terus pada saat itu di tangan Musa tuh ada apa aja sih? Dia cuma punya tongkat loh teman-teman, gitu. Tapi tongkat itu yang menunjukkan show the menunjukkan kepada bangsa Israel mukjizat gitu. Seperti contohnya ini kan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah maka tongkat itu jadi ular gitu. Terus juga tongkat itu yang ngetok batu biar keluar air, dan juga dengan tongkat itu Musa belah laut biar bangsa Israel bisa lewat untuk selamat dari tentara Firaun gitu. Nah, mungkin ada teman-teman yang tanya, lah itu kan Musa, Vi gitu. Aku punya apa gitu. Nah, teman-teman, aku yakin di sini semua 90 partisipan semuanya tuh punya handphone, ya kan? Handphone itu adalah salah satu alat gitu. Jadi mungkin pada saat ibadah, teman-teman bisa share ke sosmed soal ibadah, atau mungkin insight yang teman-teman dapatin di ibadah gitu. Nah, itu juga adalah sebagian dari pelayanan gitu. Nah, kalau mentok-mentok lah nggak punya HP, kita punya waktu, kita punya tenaga gitu. Itu adalah udah sebuah harta yang paling berharga lah. Kita punya telinga untuk dengerin teman kita yang curhat gitu. Itu kita udah bisa memanfaatkan apa yang ada pada kita gitu. Nah, atau kita juga punya pengetahuan atau skill gitu. Nah, bulan kemarin kita juga pernah belajar soal soft skill dan hard skill gitu. Kalau yang mau nonton bisa ya buka YouTube-nya Shan Hauge untuk nonton ulang lagi. Nah, kita nih teman-teman, kita tuh bersyukur banget. Gereja-gereja semakin hari mereka itu semakin terbuka dengan perkembangan zaman dan perubahan generasi gitu. Kalau dulu di gereja kita pasti training people untuk menciptakan pendeta atau pastor, ya kan? Tapi sekarang gereja tuh udah sadar gitu. Kita training orang nggak hanya untuk jadi pastor atau pendeta, mungkin ada sebagian gitu. Tapi kan karena kan pemuritan itu bukan hanya tugas dari pendeta ataupun pastor gitu, tapi tugas dari semua orang gitu. Jadi kita harus signifikan dalam pekerjaan kita gitu. Terus juga nah, kalau di Shine kita tuh didorong untuk melayani dari apa yang kita suka gitu, dengan passion kita gitu. Contohnya mungkin di video Shine yang Shine Anniversary kemarin gitu, video Ultra Shine itu kan ada seorang volunteer yang ikut participate dalam video itu. Dia nge-rap ya. Teman-teman tau nggak nge-rap yang kayak mana ya? Nge-rap tau nggak? Coba aku mau lihat, pada tau nggak nge-rap itu apa? Tahu. Oke, tahu. Jangan dicontohin, atuh aku nggak bisa. Yang nyanyi kencang, yang nyanyi pup gitu loh. Nah, itu gitu. Jadi leader kita tuh sadar gitu, talent itu bisa disalurkan gitu loh. Jadilah di-combine lah nge-rap itu sama video Shine, jadinya kan keren gitu kan. Nah, it's a part of melayani juga gitu. Nah, contohnya juga misalnya aku kan suka nih di bidang makeup artist gitu. Aku suka make-upin orang gitu. Di Shine ini leaders kita tuh mendorong kita gitu untuk signifikan di passion kita, di tempat di mana yang kita suka gitu. Jadi pada saat ada acara-acara, bukan cuma leaders ya, teman-teman di sini, teman-teman di sekitarku yang ada di Shine itu semua juga mendukung gitu dalam passionku gitu. Misalnya pada saat ada acara Shine gitu, pasti aku dipanggil kayak, "Avi, ini ada acara ini gitu. Kamu
jadi makeup artisnya dong, atau enggak mungkin ada yang pre-wed, ada yang ulang tahun gitu, ada yang mau buat video gitu. Teman-teman pasti kayak, Vi, ayolah kita kolaborasi gitu. Kamu yang make upin, aku yang videoin gitu kan. Nah, contohnya juga David gitu. Jadi David itu kan videographer. Jadi video-video yang teman-teman lihat di Shine itu biasanya adalah karya dari David dan juga creative ministry ya. Kita punya namanya creative ministry gitu ya. Nah, jadi di Shine ini kita tuh bisa melayani sembari menjadi training ground atas passion kita gitu. Yang ketiga adalah kita bagi hidup. Mana? Kok nggak muncul? Kita start sharing our life gitu ya. Kita bagi hidup. Bagi hidup itu kita memberikan kesaksian hidup kita sama di Cool atau enggak di rumah gitu, di Shine gitu. Nah, kita punya komunitas guys, namanya itu Cool gitu. Cool stands for Community of Love gitu. Teman-teman siapa yang udah ikut Cool? Raise hand, raise hand. Mana nih? Ya, banyak ya. Rata-rata udah pada ikut Cool ya. Yang belum ikut, jangan lupa. Nanti langsung chat ke Shine HOG. Nah, terus mulai dari Cool itu kita bisa belajar banyak banget teman-teman. Aku emang masih muda gitu. Aku baru 20 something lah ya, jangan dikasih tahu. Tapi aku puji Tuhan udah dipercayakan Cool gitu. Nah, di sini mungkin teman-teman tuh belum ngerti maksudnya jadi gembala Cool tuh gimana gitu. Teman-teman pasti mikir kayak, walau jadi gembala Cool aku harus sharing terus dong gitu. Aku harus 100% pure dong, harus bersih gitu, harus tidak ada noda gitu jadi gembala Cool. Enggak ya teman-teman. Jadi di Cool ini malahan aku belajar banyak banget di Cool gitu. Jadi I'm so proud of teman-teman yang ada di Cool aku ya, di Shine 6. Mana nih yang Shine 6-nya? Shine 6 mana nih? Nah, di situ walaupun umur kami baru sebiji sesawi gitu. Tapi di Cool ini tuh pada saat kita Cool gitu, semuanya pasti sharing gitu, semuanya pasti bagi hidup gitu. Tentang pergumulan, tentang orang tuanya. Kan sekarang lagi pandemi nih, kan banyak orang-orang tua yang benar-benar parno gitu soal pandemi gitu kan. Nah, kita menjaga-jaga boleh, tapi kalau terlalu parno itu kan jadi bikin kita panik gitu. Mungkin ada sebagian orang tua yang parno gitu soal COVID gitu. Terus juga ada yang sempat plus COVID gitu, tapi puji Tuhan udah pada sembuh ya. Terus juga di Cool ini kita tuh banyak banget yang ada yang ngalamin depresi gitu, tapi sekarang sedang healing. Terus juga ada yang mengalami pelecehan gitu, tapi sekarang juga sudah proses healing. Terus ada yang struggle perkuliahan, kerjaan, bisnis gitu. Semuanya ada teman-teman di Cool gitu. Jadi kita tuh nggak yang 100% murni ya. Kita pasti punya struggle, kita punya pergumulan gitu. Tapi di Cool kita tuh sama-sama sama-sama memangku gitu loh. Kita sama-sama doain gitu. Nah, kita sama-sama support each other gitu. Kita tetap doain teman-teman yang lagi berproses gitu. Nah, salutnya lagi kalau di Cool ini gitu, semuanya itu yang disuruh pelayanan semuanya oke gitu, disuruh sharing, disuruh WL, doa gitu. Nggak ada yang pernah say no gitu, karena aku tahu pasti semuanya pada mau belajar gitu. Jadi pada bilang, oke, I'll try my best gitu. Walaupun pada saat mau mulai itu pada bilang, aduh aku grogi banget nih, aduh aku takut loh, aku takut salah, aduh aku nggak pandai gitu. Nah, tapi mereka semua mau gitu. Nah, itu juga adalah sebagian dari teachable spirit dan bagi hidup gitu ya. Nah, terus juga akhirnya mereka juga melakukan pelayanan mereka dengan excellent gitu. Nah, terus setelah kita belajar how to serve, ada teachable spirit, ada start with what you have, start sharing your life, terus small thing that significant gitu. Ada hal-hal kecil yang benar-benar signifikan dan berdampak gitu. Yang pertama adalah kita kesaksian gitu. Teman-teman, aku percaya, aku yakin pasti di sini 94 orang semuanya punya kesaksian dalam kehidupannya. Nggak mungkin nggak ada gitu. Kita
kita kesaksian, kita share tentang kehidupan kita. Nah, kita juga yang kedua, kita bangun hubungan sama teman-teman yang lainnya gitu. Kita bangun komunikasi, bangun hubungan. Kita juga say thank you. Mungkin setelah cool, teman-teman bisa DM gitu ke teman-teman yang udah pelayanan, udah sharing, teman-teman say thank you ya udah melayani. Nah, itu tuh membuat seseorang tuh merasa, oh aku merasa dihargai ya gitu. Tapi yang nggak di say thank you juga kalian berharga ya di mata Tuhan gitu. Kan hari ini kita belajar gitu soal yang signifikan gitu ya. Nah, yang keempat itu adalah doa gitu. Yang kalau doa itu mungkin ada teman-teman yang cerita soal struggling mereka pas school gitu. Jadi sehabis school kita bisa chat mereka gitu. Mungkin kita bisa doain by voice note gitu. Atau sekadar bilang thanks ya udah share struggle kamu gitu. Kami mungkin nggak bisa berbuat banyak, tapi kami pasti akan terus doain kamu gitu. Itu benar-benar sangat menguatkan gitu teman-teman. Nah, jadi aku berharap teman-teman yang hadir di online ini, ataupun mungkin ada teman-teman yang bakalan nonton siaran ulang di YouTube, yuk kita punya teachable spirit, kita belajar untuk jadi leader, kita belajar small thing yang signifikan gitu. Kita sama-sama belajar ya. Kita belajar supaya kita bisa jadi leader juga ya. Kalau kita nggak jadi leader gitu, maka orang yang nggak cinta sama Tuhan, orang yang nggak orang yang nggak percaya Tuhan lah yang akan mengambil tempat itu gitu, yang akan memimpin. Jadi dimulai dari kita orang-orang yang sudah mengerti kebenaran ya, yang akan jadi next leader gitu. Nah, yuk kita jadi leaders untuk build orang, jadi people builder lagi gitu. Nah, terus begitu saja ya teman-teman sharing hari ini. Yuk kita sama-sama bisa jadi pemimpin yang benar di mata Tuhan dan kita melakukan hal-hal kecil yang benar-benar sungguh berdampak dan signifikan gitu. Jadi aku serahin ke Koet ya. Oh ya, sebelum itu kita doa dulu ya teman-teman, doa tutup. Yuk, Bapak kami berterima kasih Tuhan, ucap syukur Tuhan, hamba-Mu telah selesai sharing Tuhan. Kiranya sedikit yang hamba sharingkan ini Tuhan bisa memberkati teman-teman yang lain Tuhan. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Hatiku merindukan pemulihan generasi ini, kerajaanmu dinyatakan di bumi. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Mari responi firman Tuhan, kata surga hatiku merindukan pemulihan generasi ini, biar kerajaanmu dinyatakan di bumi seperti di surga. Mari kita pejamkan mata kita sambil musik terus menaikkan pujian ini. Apa yang dibagikan oleh Vivit adalah hal yang dia hidupi, bahwa pelayanan atau melayani generasi bukan sesuatu yang harus ditempuh setelah kita melewati pendidikan teologi ya. Itu bisa kita mulai hari ini, siapapun dirimu. Karena Tuhan memanggil setiap kita untuk pergi dan memuridkan. Gak ada orang yang layak untuk melayani Tuhan, tapi Tuhan selalu melayakkan kita semua. Kita dibeli dari dosa,
menjadi miliknya, bahkan diangkat menjadi anaknya. Identitas setiap kita adalah anak-anak Allah, tapi prioritas kita adalah melayani kehendak Bapa. Mari kita pejamkan mata. Kalau kamu rindu Roh Kudus memakai hidupmu untuk melayani generasi, mungkin hanya dengan menyediakan telinga untuk mendengar cerita dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Mungkin hanya dengan mengirimkan invitation untuk ibadah, itu sudah sebuah pelayanan. Mungkin hanya dengan membangun hubungan dan bertanya, hai apa kabar, udah lama gak ketemu, udah lama gak lihat kamu, gimana keluargamu, gimana kondisi kesehatanmu, sesimpel itu. Dan mengirimkan voice note berupa doa, mengirimkan makanan, apapun yang bisa kita lakukan untuk membangun jembatan dalam hidup orang itu, supaya Yesus yang ada di dalam kita bisa menyeberang ke hati mereka. Kalau kita rindu untuk dipakai oleh Tuhan, kalau kita mau untuk dipakai oleh Tuhan, mari taruh kedua tanganmu di dada, sambil lirik lagu ini boleh ditampilkan kembali. Mari kita nyanyikan. Ini hati kami Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari yang mau saja, taruh kedua tanganmu di dada, katakan. Hatiku merindukan pemulihan generasi ini, biar kerajaanmu dinyatakan di bumi seperti di surga. Hatiku merindukan pemulihan generasi ini, biar kerajaanmu dinyatakan di bumi seperti di surga. Biarlah mereka rasakan kasih-Mu, kasih yang memulihkan. Bawalah mereka rasakan kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu. Oh, hatiku rindu, ini anak-anak-Mu Tuhan, pemulihan generasi ini, biar kerajaanmu dinyatakan di bumi seperti di surga. Mari sekali lagi katakan, biarlah mereka rasakan kasih-Mu, biarlah mereka rasakan kasih-Mu, kasih yang memulihkan. Bawalah mereka rasakan kasih-Mu, kasih-Mu. Biarkan mereka Tuhan, mari berdoa bersama. Biarkan mereka rasakan kasih-Mu. Amin Tuhan. Kasih yang memulihkan. Bawalah mereka melihat kasih-Mu Yesus. Hatiku merindukan
Bapa, pakai setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang mengambil sebuah keputusan. Kami mau melihat generasi kami dipulihkan Tuhan. Pakai kami dengan apa yang ada di tangan kami. Pakai kami waktu kami membagi hidup kami Tuhan. Berikan kami teachable spirit, roh yang mau terus diajar oleh firman-Mu. Pemulihan generasi ini, biar kerajaan-Mu dinyatakan di bumi seperti di surga. Biar kerajaan-Mu dinyatakan di bumi seperti di Bapak, hamba berdoa sekali lagi Tuhan buat setiap anak-anak-Mu. Tuhan, kami nggak tahu bagaimana Tuhan akan pakai kami. Tapi ini hati kami Tuhan, hati yang rindu melihat pemulihan bagi generasi ini. Kami mau bilang, I am available, I am available. Kami bersedia Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai kami Roh Kudus. Urapi kami Tuhan. Biar Roh Kudus yang mengajar setiap kita untuk boleh dipakai melayani generasi ini. Bahkan kalau kamu cuma bisa melayani satu orang, lakukanlah dengan segenap hatimu. Karena di balik satu orang itu bisa jadi ada ribuan jiwa yang akan diselamatkan. Di balik satu orang yang kau layani, mungkin ada jutaan jiwa yang akan diselamatkan. Lewat orang yang kamu pikir bukan siapa-siapa, tapi kamu memberikan hatimu untuk dipakai oleh Tuhan melayani orang tersebut. Melalui orang itu akan ada revival demi revival berikutnya. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur untuk generasi yang tidak selfish Tuhan, tapi generasi yang selfless, yang memberi hidupnya untuk Tuhan dari sejak masa muda. Berkati pribadi lepas pribadi setiap orang yang join Tuhan pada Zoom siang hari ini. Roh Kudus, Engkau mengurapi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Mari angkat tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang terbaik, yaitu pertolongan yang manis dari Roh Kudus, persekutuan dengan Tuhan Yesus menyertai kita semua sekalian. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai semua kita mulai memuridkan dan melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang mengurapi, memakai kami to be the servant for the generation. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. God bless semuanya. Saya kembalikan ke host kita. Thank you. Thank you Koe, thank you CVV sekali lagi. Thank you. Sangat memberkati banget nih. Ya, kembali lagi sama kita. Lagunya Pak. Oke. Tadi dihapus dulu ya alisnya ya. Kan langsung pakai lagi nih. Oke. Waduh, sharing siang hari ini sangat keren banget ya. Sangat diberkati nggak nih? Betul Mas banget. Yos, Kace. Betul. Jadi kita nggak bisa bisa memulai melayani dari rumah kita juga ya. Yes, benar banget. Dengan apa yang kita punya. Apa yang kita Usaha aja punya. cuma punya tongkat, tapi Tuhan pakai. Betul banget. Thank you banget Iya. CVV buat Thank you sharingnya. CVV, sharingnya luar biasa banget. Mantap. Oke, pengumumannya Pak, silahkan dibacakan Pak. Bisa Alright. di-share. Udah muncul? Udah. Alright. Nah, buat teman-teman yang di newcomer, kita mau welcome nih. Boleh raise hand dong? Ya, boleh raise hand. Ya. Bisa di Saya- komen juga ya kan, saya gitu. Tuh, yang baru pertama kali join. Yang baru pertama kali, kita mau kenalan lebih dekat nih sama teman-teman nih.
Saya Bang, aduh ini foto saya lagi. Waktu saya masih slim ya. Ini ada pengumuman. Wow nih, ntar lagi nih. Ayo. Ada yang baru pertama kali join di Shine Online Experience. Ada yang baru pertama. Boleh raise hand. Di reaction ada raise hand. Wah, berarti Nggak ada ya. Jemaat Tuhan Wah, yang jemaat setia setia semua. ini. Yang setia, betul Tangan dulu. banget. Alright. Oke, selanjutnya adalah persembahan. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan bisa langsung scan QR code yang ada atas nama GBI Windsor Square. Waduh. Atau enggak bank transfer ya ke GBI Windsor Square di 0812 1290. Enggak, itu nomor saya. Beda Pak ya. 061 402 7777 Bank BCA. Oke. BCA, oke. Bisa langsung scan aja ya guys ya. Scan. Betul banget. Oke, sudah di scan semua. Oke, next ya. Oke. Oke, nah nih next teman-teman. Dari tim Diakonia akan memberikan bantuan nih sembako kepada orang di luar jemaat yang terkena dampak PPKM. Jadi kalau teman-teman tahu nih ada teman atau ada saudara atau orang yang membutuhkan bantuan, bisa langsung kontak kita. Di sini ada nomor kontaknya, bisa langsung dipoto. Nanti kan tinggal kontak aja. Kita akan memberikan bantuan selama PPKM ini. Betul banget. Nah, buat teman-teman juga nih yang sedang isoman atau ada tahu juga temannya lagi isoman butuh bantuan gitu ya, dapat menghubungi juga tim Diakonia Satgas COVID-19 HOG dengan Ibu Hesti, Bu Ellen. Teman-teman bisa catat juga nomornya di sini. Ya, kalau misalnya butuh bantuan bisa dihubungin. Oke? Nah. Apa nih? Apa nih? Ada apa nih? Wah, apa ini? lagi minggu depan nih ya. Yes, betul The banget. Generation ya, kita akan encounter dan yang paling apa nih? Membahagiakan ya. Sangat bahagia. Paling bahagia ini kan. Terutama buat kami ya, buat kami para host sangat bahagia. Ini kali pertama dan kali terakhir saya nge-host ya. Iya. Dan minggu depan kita udah onsite guys. Yang excited boleh komen di bawah. Boleh komen, boleh goyang-goyang, semuanya bisa digoyangkan. Yeay. Setelah penantian panjang kita guys. Iya, setelah penantian panjang kita guys. Akhirnya kita onsite minggu depan ya. Yes. Betul banget. Jadi pastikan teman-teman, tapi bukan berarti yang online nggak bisa join ya. Tetap bisa ya dengan link yang sama, dengan password yang sama ya. Yes. Dan untuk minggu depan sendiri tidak perlu registrasi ya. Langsung datang aja sebelum jam 2. Ya. Ya, sekali lagi minggu depan kita udah onsite. Jadi tidak perlu register. Langsung datang aja sebelum jam 2. Tapi bagi teman-teman yang online, Pak kok jadi hitam, Pak? Oh iya, bentar ya. Nah, ya bagi yang online Zoom sekali lagi di meeting ID yang sama dan password yang sama ya. Sekali lagi, minggu depan kita udah onsite, tidak perlu register, tapi datang sebelum jam 2 siang. Terus bagi yang ikut ibadah via Zoom juga join sebelum jam 2. Oke. Excited banget ya. Nah, teman-teman, tetap keep updating sosial media kita ya di Shine HOG, di Instagram, dan seperti yang Vivi katakan tadi, kalau kita ada ketinggalan nih, entah mungkin series yang udah lalu, kita masih bisa nonton ulang di Shine HOG. Karena di situ kita bakalan dapat lagi insight yang baru dan diingatkan kembali. Benar banget. Oke. Lagunya, Pak? Iya, Pak. Pak, ini harus sesuai skrip nih, Pak ya. Kaca dulu. Sebentar ya. Wah, gak kerasa nih ya, kita udah berada di penghujung ibadah aja nih ya. Iya. Oke, jadi yes, benar banget. Itu aja untuk Shine Online Experience hari ini. Sampai jumpa di series Serve the Generation minggu depan secara onsite ataupun online. Dan terus
Terus Mas, saya lupa. Gimana nih? Maaf. bilang so let us So let us. Go deeper. shine brighter. Yeay. See you guys on Bless. next. God bless teman-teman. Thank Bisa you. di God bless. unmute ya kan? Unmute. Ya, di unmute you. Happy Sunday. Sunday. Happy Sunday teman-teman. God Sunday, bless God you bless. on site. Bless. God bless. On Happy site. Sunday. God bless. God bless. God bless, God bless. God Aduh, saya lupa di bagian akhir ya teman-teman. Tinggal let us ya kan. Maafkan saya ya kan. Mas. Happy Sunday teman-teman. Happy Sampai Sunday. jumpa minggu depan. Ke depan kita Kita ketemu. ibadah bareng on site. Ketemu ya kan. Akhirnya Bye bye. bye-bye semua.